Orientasi Materi IPA kelas 9 semester 2. Bab 6. Kemagnetan dan pemanfaatannya. Bab 7. Bioteknologi. Bab 8. Partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Bab 9. Tanah dan keberlangsungan kehidupan. Bab 10. Teknologi ramah lingkungan. Bab 6. Kemagnetan dan pemanfaatannya. Tujuan: 1. Menjelaskan prinsip kemagnetan dalam tubuh hewan. Yang kedua, menjelaskan pengertian magnet. 3. Membedakan benda ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. 4. Menyebutkan contoh benda ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Dan yang kelima, mengidentifikasi cara yang paling mudah untuk memisahkan serbuk besi dari pasir. 6. Menjelaskan 3 cara membuat magnet. 7. Menganalisis terbentuknya kutub magnet batang yang dipotong menjadi 2 bagian. 8. Menganalisis peristiwa yang akan terjadi pada paku yang dililiti dengan kawat berarus listrik. 9. Menyebutkan alat yang memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik. 10. Menjelaskan 3 cara menghilangkan sifat magnet. 11. Mengidentifikasi medan magnet dari berbagai macam bentuk magnet. 12. Menjelaskan teori kemagnetan bumi. 13. Menentukan jenis magnet yang cara kerjanya memanfaatkan medan magnet bumi. 14. Menghitung besarnya gaya Lorentz. 15. Menentukan arah gaya Lorentz dengan menggunakan kaidah tangan kanan. 16. Memberi contoh penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. 17. Menjelaskan prinsip kerja, contoh-contoh penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. 18. Menjelaskan prinsip induksi elektromagnetik. 19. Memberi contoh penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. 20. Menyebutkan penyebab perbedaan antara gerak jarum galvanometer. 21. Menjelaskan prinsip kerja kereta maglev. Bab 7. Bioteknologi. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan prinsip dasar bioteknologi. 2. Menjelaskan perbedaan prinsip dasar pengembangan bioteknologi konvensional dan modern. 3. Mengidentifikasi penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang. 4. Mengidentifikasi sumber-sumber agen bioteknologi dan produk yang dihasilkan. 5. Menjelaskan prinsip rekayasa genetika dan hasil produknya. 6. Menjelaskan keuntungan dan kerugian dari penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang. Produk bioteknologi konvensional. Produk bioteknologi modern, hewan transgenik, dan cloning. Produk bioteknologi di bidang kesehatan, ditemukannya antibodi monoklonal dan pembuatan insulin. Produk bioteknologi di bidang lingkungan, ditemukannya teknik bioremediasi. Bab 8. Partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan partikel penyusun benda dan tubuh makhluk hidup. 2. Menjelaskan atom dan partikel-partikel penyusun atom. 3. Menjelaskan teori perkembangan atom. 4. Menghubungkan proton, neutron, dan elektron dalam atom melalui nomor atom dan nomor massa. 5.
5. Menjelaskan terbentuknya ion. 6. Menganalisis pentingnya fungsi ion dalam tubuh manusia. 7. Menjelaskan proses pembentukan ikatan kovalen. Tanah dan keberlangsungan kehidupan. Tujuan pembelajaran: 1. Mendata organisme yang hidup di permukaan dan di dalam tanah. 2. Mengidentifikasi peran tanah bagi kehidupan sehari-hari. 3. Menjelaskan peran organisme tanah. 4. Menentukan jenis-jenis tanah berdasarkan tekstur tanah. 5. Mengidentifikasi sifat tiap-tiap jenis tanah. 6. Menganalisis keterkaitan antara peran organisme tanah dengan struktur dan tekstur tanah. 7. Menganalisis proses pembentukan tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 8. Mengidentifikasi komponen penyusun tanah. 9. Menjelaskan keterkaitan peran makhluk hidup terhadap ketersediaan mineral dalam tanah. 10. Memprediksi faktor-faktor alam yang menyebabkan hilangnya nutrisi dalam tanah. 11. Mengidentifikasi upaya pencegahan hilangnya nutrisi dalam tanah. 12. Mengidentifikasi berbagai komponen tanah yang berada di lingkungan. 13. Mengidentifikasi lapisan-lapisan tanah dan karakteristik tanah. 14. Menganalisis keterkaitan antara karakteristik tanah dengan lapisan-lapisan tanah. Bab 10 atau bab terakhir yaitu teknologi ramah lingkungan. Tujuan pembelajaran: 1. Mengidentifikasi perbedaan teknologi yang ramah lingkungan dan teknologi yang tidak ramah lingkungan. 2. Menjelaskan prinsip-prinsip teknologi ramah lingkungan. 3. Menjelaskan mekanisme kerja alat-alat yang menerapkan teknologi ramah lingkungan. 4. Mengidentifikasi peran teknologi ramah lingkungan di sekitar tempat tinggal peserta didik. 5. Menganalisis dampak positif dan negatif peran teknologi di sekitar tempat tinggal peserta didik terhadap lingkungan. 6. Merumuskan ide atau saran untuk mengatasi dampak negatif penerapan teknologi di sekitar tempat tinggal peserta didik. 7. Mengidentifikasi bentuk aplikasi teknologi ramah lingkungan dalam berbagai macam bidang seperti bidang energi, bidang transportasi, bidang lingkungan, dan bidang industri. 8. Merumuskan ide untuk menghemat energi yang mudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 10. Menjelaskan prinsip-prinsip teknologi yang tidak ramah lingkungan. 11. Menjelaskan mekanisme pengolahan minyak bumi. Demikianlah secara sekilas orientasi pembelajaran IPA kelas 9 tahun 2021-2022 semester kedua. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Sekian dan terima kasih.